Shalom Halo, Bapak, Shalom. saya bersyukur kepada Tuhan karena dapat kesempatan untuk bicara dengan pria-pria hebat ini, terutama di tanggal 1 Desember, Minggu Advent pertama, sekaligus di tengah-tengah musim pandemi yang sangat menakutkan, tetapi justru bagi anak-anak Tuhan itu momentum yang melahirkan terobosan-terobosan yang baru. Nah, kita belajar hari ini ya, tentang bagaimana seorang bapak di tengah-tengah pandemi global ini. Kita semua sadar bahwa tidak ada seorang pun yang minta pandemi ini. Tapi kita memang ada di situasi yang memang tidak bisa dihindari. Ya, saya mau ajak kita, saya beri judul Bapak di tengah pandemi global. Dan kita punya salah satu statement penting dalam camp pria ialah tanggung jawab berhenti di sini. Mari kita perhatikan, pandemi sekarang ini bukan sesuatu yang baru. Dunia mencatat ada 10 sampai 11 bahkan lebih virus-virus atau pandemi dunia. Yang pertama pada tahun 165 Masehi ada pandemi Antonin Plak ya, sejak kurang lebih 5 juta orang yang meninggal. Tahun 541 sampai 542 itu 1 tahun Plak Justinian. Plak itu bencana ya, atau pandemi, 25 juta orang mati. Tahun 1346 sampai 1353, oh ini lama sekali nih, hampir 7 tahun berlangsung, The Black Death, karena 75 sampai 200 juta orang mati. Tahun 1852 sampai 1860 ada kolera ketiga, ya, itu 1 juta mati. Tahun 1889 sampai 1890, 1 tahun itu ada flu Rusia. Tahun 1910 sampai 1911 kolera, 800.000. Tahun 1918 pandemik flu 20 sampai 50 juta orang. Tahun 56 sampai 58 flu Asia 2 juta. Tahun 68 flu Hong Kong 1 juta. Tahun 2005 sampai 2012 HIV AIDS 36 juta. Dan kini kita ada di tahun di mana corona berlangsung dan pandemi ini melanda berbagai lingkup kehidupan, keluarga, gereja, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan gaya hidup beribadah, gaya bertatap muka, ya menghentikan semua gaya hidup manusia yang biasanya kita bilang bersatu kita teguh, ternyata sekarang bersatu kita mati. Dulu orang tidak ke gereja, kita marah-marah dorang. Sekarang orang ke gereja, dapat marah. Dulu kita tidak berkunjung ke orang tua, dapat marah. Sekarang tidak boleh berkunjung ke orang tua. Dulu kita nggak salaman, orang bilang nggak sopan. Sekarang tidak boleh salaman. Jadi semuanya terbalik. Apapun keadaannya, memang kita sekarang ada di situasi ini. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, dan itu kekal,
yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Allah juga tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itulah kekuatan anak-anak Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat pentingnya Bapa itu. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ya nanti Bapak dorang baca, itu Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Itu bicara apa? Bicara tentang karakter Allah, bicara tentang hubungan-hubungan manusia dengan Allah, bicara tentang sifat-sifat Allah. Dan Tuhan mau supaya karakter dan sifat Allah itu dimultiplikasikan, sehingga kemudian dia membentuk lembaga pertama, yaitu pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan ide manusia, bukan ide pimpinan gereja, bukan ide CNN, tapi itu idenya Allah sendiri, supaya gambar dan rupa Allah itu memenuhi bumi. Tidak hanya itu, tapi Tuhan juga memberi otoritas kepada manusia untuk mengelola dan menguasai alam. Ya. Aneh bin ajaib, sekarang justru banyak orang dikuasai oleh alam. Harusnya manusia lebih mulia dari alam. Ada pria-pria yang masih terikat dengan alkohol, padahal alkohol itu dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Berarti kalau orang yang mabok-mabokan, berarti masih dikuasai oleh tumbuh-tumbuhan. Karena alkohol dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, di Taman Eden itu, saudara-saudara, setelah Tuhan menciptakan manusia pada Kejadian 2 ayat 7, di Taman Eden itu ada 3 jenis pohon. Menurut Kejadian 2 ayat 9. Pohon yang dapat dimakan buahnya. Yang kedua, pohon kehidupan di tengah taman. Dan yang ketiga, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini penting supaya kita tahu bahwa Tuhan memelihara manusia dengan seluruh isi alam semesta itu. Taman itu dipenuhi oleh seluruh kebutuhan manusia. Jadi Allah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Tetapi di tengah-tengah taman itu ada sebuah pohon kehidupan, dan saya akan terangkan itu. Lalu yang Tuhan larang ialah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebab kalau kamu makan pohon ini, buah pohon ini, kamu akan mati. Mati di situ bukan soal mati fisik semata-mata. Tapi mati di situ ialah relasinya, hubungannya, sifat Allah itu kemudian tergores, terganggu, dan ternodai. Bahkan keluar dari otoritas. Dan karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan usir mereka dari taman. Sebab mereka akan mengambil pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu nubuatan tentang Yesus Kristus yang baru digenapi ketika disalib. Itulah dia berkata sudah selesai, dan ketika dia disalib itu tabir bait Allah terbelah. Itu menunjukkan bahwa dulu untuk datang kepada Tuhan hanya oleh para imam di ruang Maha Kudus. Itu pun masuk tahun sekali. Tetapi sekarang karena Kristus, kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan bebas. Nah, Bapak-Bapak, dalam Kejadian 2 ayat 7, ternyata manusia itu dibuat atau dibentuk dari tanah. Tanah dalam bahasa aslinya artinya sumber. Pria juga artinya sumber. Bapa juga artinya sumber.
Jadi Bapak-bapak bisa perhatikan, ya, pria itu dibuat dari tanah, artinya sumber. Tanah bicara tentang sumber-sumber kehidupan. Tanah bicara tentang potensi-potensi yang begitu hebat, ya. Tanah bicara tentang mineral-mineral. Hampir semua yang kita gunakan berasal dari tanah. Ya, jadi kalau ada pria itu dia bermasalah, berarti kemungkinan dia dibuat dari tanah sengketa. Jadi coba lihat kiri kanan, kok itu dari tanah apa? Tanah merah kah, tanah sengketa kah, tanah abang kah, tanah kuburan kah? Karena tanah itu bicara tentang sumber-sumber kehidupan. Coba periksa semua yang kita pakai, kacamata, jam tangan, gigi palsu, baju, sepatu, semua dari mana? Dari tanah. Jadi semakin dahsyat pria itu di tangan Tuhan, semakin dia menyalurkan kehidupan buat orang-orang di sekitarnya. Makanya kenapa pria mesti dipulihkan, karena itu sumber. Ya, itu hebat sekali, saudara-saudara. Dan anehnya, Alkitab menyebut tanah itu artinya sumber dalam bahasa asli Ibrani. Pria juga artinya sumber. Dalam bahasa Yunani, kefale. 1 Korintus 11 ayat 3. Itu sumber penopang. Nah, Bapa juga artinya sumber. Jadi betapa hebatnya pria itu menjadi sumber bagi keluarganya. Dari mana dia dapat sumber itu? Dari Allah. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, di tangannya, dia menghembuskan nafas kehidupan. Dia menghembuskan nefesnya kepada pria itu. Jadi bayangkan debu tanah di tangan Allah. Allah itu tangannya suci, Bapak-bapak. Begitu mulia. Tapi dia izinkan tangannya untuk dikotori oleh debu. Dan ketika manusia itu dibentuk di tangannya, dia menghembuskan nefas kehidupan. Bukankah itu yang paling mulia? Jadi hakikatnya sebenarnya kita para pria itu adalah orang-orang yang mulia. Sangat mulia di tangan Tuhan. Itu hakikatnya. Nah, mari kita perhatikan selanjutnya sumber-sumber hidup atau sumber-sumber kutuk. Yang pertama, manusia itu, Tuhan itu sumber kehidupan. Ya, di Taman Eden itu sumber kehidupannya Allah. Tetapi manusia lebih mendengar sumber kutuk. Jadi ini serius buat kita, supaya jangan sampai kemudian kita mengabaikan firman Allah. Karena itu sumber kehidupan. Ya, saya terus terang sedih sekali hari-hari ini, karena teknologi canggih ini banyak orang memposting berita-berita yang lebih banyak menakutkan daripada menolong. Ya, kita pria-pria itu penyebar kabar baik. Ingat, di dunia ini ada kabar baik dari Tuhan, tetapi juga kabar buruk berseliweran. Nah, kita pria harus memutuskan untuk menyebarkan kabar baik. Gereja adalah gudang pemancar kabar baik. Gereja adalah mercusuar kabar baik buat setiap orang yang lewat. Karena itu jangan mau ikut menyebarkan berita-berita buruk yang menakutkan dan dapat mencelakakan. Kita harus putuskan bahwa kita pria itu penyebar berita baik, kabar baik. Dalam keadaan Yesus ketika datang, dia juga menghadapi banyak kabar buruk. Tapi kemana-mana Yesus selalu memberitakan kabar baik. Kenapa kita beritakan kabar baik? Karena kita pria baik. Kalau Anda memberitakan kabar buruk, berarti Anda pria buruk. Kalau Anda beritakan kabar baik, berarti Anda pria baik. Karena apa yang kita ucapkan dan kita terapkan itu dari hati kita. Dan sekarang ini begitu banyak kabar buruk di mana-mana. Saya dorong bapak-bapak supaya hindari penyebaran kabar buruk.
Perhatikan, di Taman Eden itu manusia mendengar kabar buruk dan seolah-olah itu baik. Ternyata itu menjadi kutuk. Dia jatuh ke dalam dosa. Ya karena apa? Karena mereka mendengar sumber yang palsu. Dalam Kejadian 1 ayat 6, begitu dosa masuk, apa yang terjadi? Ciri-ciri dosa itu, orang kemudian bersembunyi, orang kemudian tertutup, dan yang lebih ngeri lagi, lempar tanggung jawab, menyalahkan sana-sini. Lihat saja di negara kita ini, ya, bahkan di daerah-daerah tertentu, kalau ada orang korupsi, yang salah siapa? Kinerja. Kalau ada orang salah tembak salah, yang salah siapa? Mekanisme. Kalau ada problem di sana-sini, yang salah siapa? Prosedur. Jadi selalu yang salah itu mekanisme, prosedur, kinerja, sistem. Tapi nggak ada orang yang tepuk dada dan berkata saya yang salah. Itu dalam dunia modern jarang sekali kita temukan. Tapi saya berdoa supaya kita semua berkata bahwa sayalah yang salah, sayalah yang bertanggung jawab. Saya masih ingat satu cerita di Sentani. Waktu Piala Dunia di Afrika, ada final antara Prancis dengan Jerman, kalau tidak salah ya bukan Jerman ya, Prancis dengan negara mana itu dong lagi main serius, tiba-tiba mati lampu. Langsung Pace 1 dia angkat telepon, dia marah-marah, ini Pelen bagaimana kita lagi nonton bola ini siaran langsung. Langsung suara di sebelah bilang, Pace ini bukan Pelen, ini PAM. Langsung Pace bilang, yo sama saja, PAM dan Pelen sama saja dong suka putus-putus tuh. Jadi orang suka saling menyalahkan kiri kanan. Nah kita pria-pria yang tidak melempar tanggung jawab. Nah mari kita perhatikan, inilah ciri-ciri manusia jatuh dalam dosa, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak bikin Adam yang baru, padahal dia pun tanah liat masih banyak, tapi Tuhan tidak bikin. Tapi Tuhan cari itu pria itu, cari yang pertama itu, karena itu orisinil. Tuhan bertanggung jawab untuk karya ciptaannya sendiri. Tuhan bertanggung jawab untuk perbuatan tangannya. Sehingga dia mencari Adam, dia panggil Adam, kau di mana Adam? Lalu dia temukan Adam, lalu dia suruh keluar dari taman itu. Keluar dari tempat persembunyian. Kenapa mesti keluar? Karena pria itu diciptakan bukan untuk sembunyi. Pria itu diciptakan untuk memamerkan kemuliaan Allah bagi dunia. Ya, tetapi Tuhan juga tidak sekedar keluarkan, tapi Tuhan juga Allah yang baik yang mendisiplinkan anak-anaknya. Tuhan kasih disiplin. Disiplinnya cukup tegas, cukup keras. Dia kasih disiplin buat pria, dia kasih disiplin buat wanita, bahkan disiplin buat keturunan. Sehingga Bapak-Bapak bisa bayangkan ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ya Tuhan juga sudah urusan dengan manusia. Nanti Bapak dorang baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, di situ Tuhan mengambil seekor hewan dan itu disetujui bahwa itu adalah seekor domba. Tuhan sembelih, ambil kulitnya, tutup tubuh manusia yang telanjang, darah tertumpah. Jadi Tuhan itu urusan dosa manusia itu sudah sejak Taman Eden. Artinya Tuhan juga
disiplinkan manusia, tapi Tuhan juga bertanggung jawab untuk melindungi. Dan itu nubuatan yang kemudian digenapi di kayu salib ketika manusia dalam dosa, Yesus mau menyerahkan dirinya untuk bahkan menyerahkan nyawanya, darahnya tertumpah untuk melindungi dosa manusia. Jadi betapa hebatnya Tuhan itu bagi pria. Nah, kita lihat dalam Roma 5 ayat 12, di situ dikatakan bahwa pria yang pertama, Adam, itu bikin dosa dan seluruh dunia kena. Tetapi kita bersyukur dalam ayat 15 sampai 17 bahwa Yesus Kristus bukan Adam kedua, tapi dia manusia terakhir, Adam terakhir yang memulihkan segala sesuatu. Kalau Adam jatuh dalam dosa, maka Kristus datang untuk memulihkan kembali keadaan kita sebagaimana mestinya. Dan karena itu, saudara-saudara, dalam masa pandemi ini, dalam situasi yang sedang kita hadapi, firman tidak pernah berubah, tanggung jawab tidak pernah diubah. Yang pertama, pria itu dalam masa pandemi, dia nggak usah salahkan siapa-siapa. Nggak usah salahkan pandeminya, kau tidak usah salahkan istri, kau tidak usah salahkan pemerintah. Tapi mari kita tanggung jawab untuk segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita tidak punya kesempatan untuk mempersoalkan apapun. Ya. Bapak ingat bahwa Anda mempersoalkan siapapun tidak menghentikan COVID, tidak menghentikan corona. Tapi justru di tengah-tengah corona itu, kita belajar Tuhan mau apa dengan kita di situasi ini. Karena ini bukan pertama kali di dunia. Ya pas kita lagi ada, barang itu ada. Jadi nggak mungkin lah. Dan waktu Tuhan ciptakan dunia, Tuhan tidak singkirkan gelap dari terang. Dia hanya memisahkan terang dari gelap. Itulah sebenarnya kita belajar untuk terang itu ada di tengah-tengah kegelapan. Tanggung jawab yang kedua, tanggung jawab sebagai imam. Bapak ingat bahwa imam itu bukan tugas. Sebab kalau tugas ada masa baktinya, ya, ada hak dan kewajibannya. Imam itu adalah special calling, itu panggilan khusus. Karena begini, kalau semua pekerjaan di muka bumi ini ada perwakilannya. Ya, presiden ada wakilnya, gubernur ada wakilnya, wali kota ada wakilnya, pilot ada wakilnya, namanya co-pilot, ya, nakoda ada wakilnya, sopir ada wakilnya, tapi tidak ada wakil suami. Jadi karena tidak ada wakil suami, berarti tidak ada wakil imam. Ya, tidak ada wakil nabi di rumah, tidak ada wakil pemimpin di rumah. Kita semua dipanggil sebagai imam, nabi, dan pemimpin atau raja di rumah kita. Dan itulah yang kita praktekkan dalam kondisi dan keadaan apapun yang kita mungkin bagi kita itu mengerikan. Jadi Bapak-Bapak jangan pernah menyerah dalam keadaan-keadaan semacam ini. Ya, kita tetap konsisten untuk memenuhi panggilan kita sebagai imam, sebagai nabi, sebagai pemimpin atas rumah tangga kita. Tidak bisa diwakilkan. Pendeta-pendeta itu imam di gereja, dia bukan imam di kop rumah. Yang jadi imam di kop rumah itu kau sendiri. Ya. Yang jadi nabi di kop rumah itu kau sendiri. Yang menjadi pemimpin atau raja di rumah itu kau sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu prinsip-prinsip ilahi yang harus pria kerjakan. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita menjadi pria atau bapak? Ada dua istilah dalam bahasa Inggris, yaitu paternity dan fatherhood. Paternity itu hubungan di mana seseorang bertanggung jawab bagi keberadaan seorang anak secara fisik. Ya, jadi secara fisik
Kita bertanggung jawab bisa juga buat anak orang, bisa buat anak keponakan kita, tetangga, orang-orang di gereja, itu namanya paternity. Tapi kalau kita bahas fatherhood, itu hubungan yang sangat mesra, yang sifatnya mengasihi, karena kita adalah anak-anak Allah, ya, seperti Bapa mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi anak-anak kita. Disitulah fungsi pembapaan itu hidup dan berkuasa. Dalam perjanjian lama, umat terikat dengan perjanjian dengan Allah sehingga mereka memelihara perjanjian itu. Dalam perjanjian baru manusia diadopsi menjadi anak perjanjian Allah, anak kerajaan Allah, dan karena itu kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah, Bapa kita Allah yang hidup, dan saya mau kasih tahu bahwa hanya satu-satunya agama di dunia yang memanggil Allah itu Bapa. Agama lain nggak pernah panggil Allah itu Bapa, cuma kita sendiri. Ada yang dong panggil tete kah, panggil nenek kah, panggil om kah, tapi kita panggil dia Bapa, berarti hubungan yang begitu akrab, hubungan yang begitu intim dengan Bapa kita. Kalau begitu, izinkan anak-anak kita juga panggil kita Bapa, karena sifat-sifat Allah, karakter Allah yang diwariskan kepada setiap pria. Jadi Bapak-bapak, bagaimana caranya Yesus bertanggung jawab sebagai Bapa buat anak-anaknya? Perhatikan, ya, ada sejumlah catatan saya, nanti saudara bisa tambahkan sendiri. Ya, yang pertama, dia anak Allah, tapi dia turun dari sorga menjadi manusia. Bayangkan itu betapa hebatnya Tuhan itu. Dia mengambil sikap yang begitu radikal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Padahal kita tidak lakukan apa-apa yang hebat-hebat. Ada seorang hamba Tuhan bilang, yang kita berikan buat Tuhan cuma dosa. Yang itu yang tiap hari kita kasih buat Tuhan. Tapi dia rela untuk turun dan menyelamatkan kita sebagai manusia. Dia melayani dan bukan dilayani. Dia berdoa syafaat bagi kita. Dia mengembalikan fungsi sumber yang benar. Tadinya tersembunyi, tertutup, terkutuk, tapi kemudian diberkati. Dia memilih jalan salib itu. Karena jalan salib itu menghancurkan semua kutuk-kutuk yang bisa melanda kita. Dia memberi makan kepada orang banyak. Dia memberi minum, bahkan memberi pemulihan. Dia menanggung dosa dan kesalahan kita. Dia mengalahkan kerajaan maut. Dia bangkit dan menang. Dia naik ke surga. Bahkan dia akan datang kembali. Makanya sekarang kita sedang merayakan yang namanya peristiwa Advent itu. Jadi Bapak-bapak, kalau kita pelajari prinsip-prinsip ini, maka kita mesti juga menjadi Bapak buat anak-anak kita. Tanggung jawab buat keluarga kita. Nggak bisa diwakili. Bersedia untuk menanggung semua yang terjadi di rumah. Mau melayani dan bukan dilayani. Karena pria Kristus. Pria Allah. Kita memang tidak disuruh cuci piring. Tapi kalau mai tua lagi sakit kan kita boleh mengerjakannya. Ya, kita nggak disuruh untuk kasih masak buat anak-anak kita. Tapi kalau istri lagi nggak enak badan, kita bisa lakukan itu. Itu prinsip-prinsip yang sangat sederhana yang bisa kita kerjakan sebagai bapak. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan pandemi ini? Seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian pria dengan perkataannya. Karena kita dibentuk oleh Allah di dalam Kristus sejak semula. Nah, jadi apa? Menjadi bapak dengan panggilan imam, nabi, pemimpin yang seutuhnya. Bagaimana caranya Bapak-bapak? Ya,
Caranya pemuritan. Memang saya tahu bahwa kita di gereja-gereja banyak yang masih gagal melakukan pemuritan. Kenapa pemuritan itu penting? Karena gaya hidup Yesus adalah gaya hidup pemuritan. Sampai-sampai seorang hamba Tuhan di zaman Nazi Jerman yang sangat hebat sekali mengajar umat percaya orang Kristen, namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia bilang begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen tanpa pemuritan sama dengan Kristen tanpa Kristus. Gereja tanpa pemuritan sama dengan gereja tanpa Kristus. Jadi bayangkan kalau di gereja-gereja kita nggak ada pemuritan, itu sama dengan Kristus nggak ada. Padahal itu gerejanya Yesus, bukan gereja kita. Ketika Yesus dirikan gereja, dia berkata, aku dirikan jemaatku. Dia tidak bilang, aku mendirikan jemaatmu. Tapi dia bilang, aku mendirikan gerejaku, jemaatku, eklesiaku. Maka kita mesti urus gereja, urus diri kita juga dengan pakai cara Tuhan, pemuritan. Yang kedua, kita bangun hafruta. Ya, hafruta itu persahabatan sejati. Ya, salah satunya yang saya bangun, kemudian mulai bermultiplikasi. Pas Stefle Kahena bangun, kemudian John mulai bangun, dan Bapak jangan berhenti. 2-3 orang juga terapa-apa, nggak usah harus banyak-banyak. Karena Yesus saja memulai pelayanannya dengan 2 orang. Kemudian berkembang sampai jadi 12 orang. Rasul Paulus juga mulai dengan 2 orang, berkembang sampai jadi begitu banyak. Bahkan kalau saudara baca Alkitab baik-baik, Yesus mulai dengan 12 orang, ya, habis itu kemudian dia mulai lagi dengan 70 murid, 70 murid berkembang menjadi 500 murid, 500 murid berkembang menjadi 3.000 murid. Itu terjadi 4 generasi yang begitu hebat. Dan 3.000 yang mendengar khotbah di zaman Pentakosta, itu bukan tiba-tiba muncul. Itu dari 12, 70, 500 sampai 3.000 dan sekarang sudah memenuhi bumi. Jadi sesibuk-sibuknya kita, mari kita beri waktu untuk pemuritan. Mari kita beri waktu untuk hafruta. Yang ketiga, kita jadi teladan doa dan firman. Ya, lalu kemudian ikut memberitakan kabar baik. Mungkin Bapak tidak punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, pergi kemana-mana, tapi kan kita bisa menyatakannya di rumah tangga kita, di tetangga kita, di tempat kita bekerja. Nah, karena itu saya mau ajak Bapak-Bapak untuk mengingatkan kembali tentang prinsip 4M supaya kita hidup terus di dalam koram Deo, hidup di hadirat Allah. Ya, masih ingat ya prinsip 4M ini, ya, yaitu menerima firman di hati, ya. Enggak ada Alkitab yang ayat yang berkata berbahagialah orang yang berdebat tentang firman. Tapi yang ada itu orang yang menerima firman, merenungkannya dan melakukannya. Kemudian mereka membagikannya kepada orang lain. Di pelayanan pria selalu kita diajarkan, lakukan apa yang Anda khotbahkan, dan khotbahkan apa yang Anda lakukan. Jadi Bapak-Bapak, inilah bagian-bagian yang saya sampaikan. Semoga menjadi berkat buat Bapak-Bapak, menjadi berkat buat kita semua, dan secara khusus buat hafruta-hafruta yang berkembang menjadi berkat buat banyak orang. Kalau ada nanti pertanyaan atau diskusi, tapi sebelumnya saya mau ajak kita untuk berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba-Mu ini terbatas, tetapi sejumlah pria boleh duduk di Zoom di rumahnya untuk mendengar firman Allah, diingatkan kembali tentang panggilan kami sebagai Bapa, sumber bagi kehidupan rumah tangga, mempraktekkan panggilan-panggilan khusus yang Tuhan anugerahkan menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga kami.
Biarlah karakter Kristus menjadi gaya hidup kami, dan kami terus menyebarkan kabar baik buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.